Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Kristianto, angkatan 2018. Adapun NIM saya yaitu 1821041020. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan mata kuliah aspek hukum jasa konstruksi tugas pertama. Adapun soal yang pertama yaitu apa tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Adapun tujuannya untuk pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi. Keempat, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. Menjamin tata kelola penyelenggara jasa konstruksi yang baik dan menciptakan integritas nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Adapun nomor 2, pertanyaannya yaitu apakah makna konsep dari Undang-Undang Jasa Konstruksi? Secara umum, materi muatan dalam undang-undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan konstruksi, tenaga kerja konstruksi, pembinaan sistem informasi jasa konstruksi, partisipasi masyarakat, penyelenggaraan sengketa, sanksi administrasi, dan ketentuan peralihan. Tanggung jawab dan kewenangan mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Selanjutnya, undang-undang ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi yang memuat penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, penyediaan bangunan. Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan jasa konstruksi. Sedangkan penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan. Penguatan sumber daya manusia jasa konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global membutuhkan penguatan secara regulasi. Undang-undang ini mengatur mengenai klarifikasi dan kualifikasi pelatihan tenaga kerja konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja atau SKK, registrasi pengalaman profesional, upaya tenaga kerja konstruksi, dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi. Untuk hal terjadi sengketa antara para pihak, undang-undang ini mengedepankan prinsip dasar administrasi. Dalam undang-undang ini dikenal sanksi administratif. Sedangkan untuk menghindari kekosongan hukum, undang-undang ini mengatur bahwa lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi terhadap badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai terbentuknya lembaga yang dimaksud dalam undang-undang ini. Pertanyaan nomor 3 yaitu sejauh manakah peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi? Masyarakat berhak melakukan pengawasan untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Pembangunan nasional ditunjukkan untuk meraih cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk keseluruhan masyarakat. Dalam mengisi cita-cita perjuangan tersebut, maka perlu dilakukan program yang berencananya dan terarah untuk melaksanakan proses pembangunan agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan falsafah yang mendasari perjuangan tersebut, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semua kompleksitas masalah itu berpengaruh besar terhadap tercapainya tujuan nasional. Pada bidang jasa konstruksi, juga tidak kalah penting
turut melahirkan fenomena-fenomena hukum dalam sosial. Walaupun telah terjadi perubahan paradigma perangkat hukum, namun dalam praktik masih terlihat nyata belum terlaksana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Pertanyaan nomor 4, pertanyaan terakhir, yaitu menurut Anda adakah ruang yang memungkinkan adanya celah pada undang-undang jasa konstruksi? Sampaikan disertai dengan solusi yang Anda berikan. Dengan menjawab pertanyaan ini kita menggunakan metode analisis SWOT. Adapun yang pertama yaitu strength. Yang pertama, biaya jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan atau masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuktikan dengan kemampuan membayar komitmen atas pengusahaan produk jasa konstruksi. Yang ketiga, kemampuan masyarakat bagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dibuktikan dengan dokumen dari lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan bukan bank, dokumen ketersediaan anggaran atau dokumen lain yang disertakan dalam kontrak jasa konstruksi. Yang keempat, komitmen atas perusahaan produk jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga huruf B didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerjasama. Bagian B yaitu kelemahan. 1. Dalam hal penyelenggara jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagai dimaksud dalam pasal 59. Pengguna jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. C. Peluang. Yang pertama, pemerintah pusat bertanggung jawab atas meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi, terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesehatan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyediaan jasa. Terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan yang berkelanjutan. Meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja nasional. Meningkatkan kualitas pengguna material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri. Meningkatkan partisipasi masyarakat jasa konstruksi. Ya, bagian D, strength atau ancaman. Penyelenggaraan perselisihan memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan, pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat terpenuhinya kewajiban salah satu pihak, keadaan memaksa membuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Perlindungan terhadap pihak membuat kewajiban para pihak dalam hal tersebut terjadi sebuah peristiwa yang menimbulkan kerugian atau penyebab kecelakaan suatu jasa konstruksi. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.